Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan instalasi webmin pada server kita. Langkah pertama yang kita harus lakukan, kita jalankan konsolnya, kemudian kita update dulu. Yum update. Oke, kita install semua paket update-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, langkah selanjutnya agar lebih memudahkan menggunakan editor, kita install editor teks yang mudah kita gunakan. Kita install Nano dulu.
Jadi jika sudah punya text editor Nano, tidak perlu lagi untuk diinstal. Proses instalasinya sekali lagi itu bergantung pada koneksi internet. Nah, langkah selanjutnya kita harus memasukkan repository dari Webmin. Caranya ya kita masuk ke direktori, kita edit direktori, kita akan membuat repo khusus untuk Webmin. Ya di etc, kemudian yam repo di, kemudian kita buat webmin.repo, enter, kemudian kita kasih masuk webmin kurung siku ya, kemudian name-nya kita tulis webmin ya, kita itu saja. Kemudian mirror listnya http://download webmin.com/download /yam/mirrorlist. Semoga ada yang salah tulisannya. Kemudian di bawahnya kita enable sama dengan 1 ya, karena untuk diaktifkan. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, langkah selanjutnya kita install widget dulu ya, karena kebetulan ISO-nya masih fresh. Saya install widget dulu, yum install widget. Oke, bagi yang sudah punya widget tidak perlu lagi diinstal. Selanjutnya kita download dengan widget www.webmin.com Cameron, ini situsnya ya. Oke. Enter. Oh, error not found. Kita cek dulu apakah ini salah ya, kita dot di sini titik ya. Oke, selesai. Kemudian kita rpm import dulu ya, agar reponya betul-betul nanti akan mengarah ke situs website dari Webmin ini. .asc. Oke, setelah itu baru kita bisa install Webmin. Yang install Webmin. Oke, pilih yes. Nah, proses instalasi Webmin berjalan.
Kecepatannya sekali lagi bergantung dari koneksi internet kita. Oke. Nah, di Webmin ini banyak plugin. Nah, kita coba menginstal plugin Usermin agar nanti memudahkan untuk membuat user. Yuk install Usermin. Oke. Cek dulu. Oke, kita cek dulu di browser kita. Jangan lupa untuk praktikumnya pastikan VPN-nya aktif ya. Sekarang kita coba untuk remote. Jadi default port dari Webmin itu 10.000 dengan IP-nya. Misalkan IP saya 192.168.1.4.2, portnya 10.000. Kita cek. Kita klik ya. Error document follow. Ya, maksudnya ini karena kita harus menggunakan HTTPS. Ini agak lambat ya. Coba lagi dah. TPS://192.168.1.4.10.000. Oke, kita lanjut. Nah, nanti seperti ini muncul. Kita lanjutkan, kemudian jangan lupa diterima resikonya. Nah, ini adalah halaman Webmin-nya. Kita masukkan default password, default user kita kan ada root, kemudian passwordnya root kita. Kita sign. Nah, inilah halaman dari Webmin. Nah, Webmin telah terinstall. Oke. Nah, di sini ada beberapa fitur dari Webmin, khususnya dalam layanan ya. Nah, ini belum ada servernya. Oke.
Ini ada servernya, ini ada file manager, kita buat user dulu ya. Oke, di menu sistem ada user and groups, kita klik. Nah, di user and group ini kita akan membuat user ya. Untuk membuat user ya, coba kita buat satu user. Jadi pilih tab create a new user. Oke, misalkan kita mau buat user namanya TKJ. User ID-nya automatic. Real name-nya kalau mau dimasukkan silakan. Direktorinya mau otomatis atau Anda tentukan sendiri. Biasanya defaultnya otomatis saja. Kemudian kita berikan password. Sebenarnya tanpa password juga bisa. Kita kasih password default saja, misalnya 123. Oke, kalau mau di-enskripsi juga bisa. Kemudian ya, kita bisa buat grup. Nah, tapi defaultnya grupnya ketika Anda buat user secara otomatis kita bisa akan membentuk satu grup juga namanya grup user itu sendiri, misalnya TKJ. Tapi defaultkan saja. Setelah itu kita create. Nah, kita cek. Nah, ini ada user TKJ, directory home-nya ada di TKJ. Oke. Artinya kita sudah membuatkan user untuk orang lain di server kita untuk keperluan share hosting ya. Kemudian, nah di sini kan layanan servernya belum ada. Contohnya kita akan konfigurasi server kita untuk keperluan website. Jadi kita konfigurasi DNS server dengan web server ya. Kita menggunakan apa aja. Oke, nah di sini belum ada layanan server untuk DNS server. Kita bisa install ya di servernya. Oke, kita kembali ke server. Oke, kita install YAM. Kita menggunakan DNS server bin ya. YAM install bind. Oke, kita install. Nah, ada banyak fitur atau yang dibutuhkan install ketika ingin menjadikan server kita sebagai hosting web ya, hosting DNS. Kita install paketnya saja. Nah, selanjutnya binnya sudah ada. Harusnya di webminnya itu sudah ada webminnya. Ini kan masih kosong ya. Kita reload dulu. Mana ya reloadnya? Ini refresh modul. Kita refresh modul dulu. Oke, kita cek servernya. Nah, ini sudah ada bin DNS server. Agar webmin kita bisa menjadi agar lebih seperti cPanel, maka kita akan install satu plugin lagi yang namanya virtualmin. Oke, kita akan install virtualmin, plugin virtualmin ya. Oke, kita masuk kembali ke server kita. Nah, untuk menginstal virtualmin,
Kita akan download dulu paket software aplikasi file instalasi virtualmin. Oke, kita pakai kembali widget ya. Oke, widget. software.virtualmin.com /install.sh, kemudian kita arahkan dia ke ini saja. Oke, kita enter. Nah, sudah ada file installnya. Selanjutnya kita atur harddisknya dulu, chmod +x install sh, kemudian kita install sh. Oke. Nah, proses instalasi agak lama ya. Di dalam ini sudah, cek dulu. Oke, kita pilih yang di sini saja. Kita pilih yes ya. Oke. Harusnya di sini bisa ya. Ini sudah itu. Oke ya, kita tunggu proses instalasinya. Nah, dengan menginstal virtualmin, hampir semua kebutuhan paket-paket yang dibutuhkan seperti web server, PHP, MySQL itu sudah bisa terinstall. Nah, oke, proses instalasi webmin telah selesai. Untuk mengaksesnya kita bisa mengakses menggunakan IP kita dengan port 10.000. Tapi harusnya dengan kita refresh dulu. Oke, seharusnya dengan webmin juga. Wah, ini sudah berubah 10.000. Oke, kita masukkan root passwordnya, kemudian password ya. Oke. Nah, tadi kan di sini virtual webnya tidak ada, sekarang sudah ada. Nah, lanjut proses instalasinya adalah kita harus install post installationnya ya. Kita pilih next. Oke, yes, semua RAM UI 40M ya, kita next saja default ya.
kemudian next. Pilih yes saja ya, next. Oke, yes, kita gunakan semua RAM yang kita gunakan, kita pilih next. Meski cannot be enabled as not inside your system. Kita next saja. Nah, set MySQL password, kita disuruh untuk masukkan password MySQL kita yang gampang-gampang saja ya. Oke, kemudian next. Oh, access deny. Set MySQL database, yes. Oke, kita lanjut. Next saja ya. Oke, primary domain kita next. Kita next lagi, defaultnya saja. Kemudian next. Oke, ini hasil instalasinya. Tunggu sampai selesai, ini masih proses konfigur. Oke, proses instalasi webmin virtualmin telah selesai. Kita return ke virtual servernya. Nah, inilah halaman virtualmin. Nah, ini sisi webmin. Jadi webmin ini ibaratnya admin configuration untuk user configurationnya di virtualmin. Ini mirip dengan WHM dan cPanel. Oke, ya kita sudah bisa menggunakan menginstal dan menggunakan virtualmin. Nah, dengan virtualmin ini kita dapat dengan webmin ini kita dapat melakukan konfigurasi server seperti web server ya, DNS server, dan kita juga bisa membuat virtual host ya, atau di webmin. Jadi ini bisa menjadi share hosting. Nah, caranya tinggal kita create virtual servernya, kemudian memberikan nama domainnya apa. Jadi persoalan karena praktikum kali ini kita menggunakan VPS, virtual mesin virtual. Jadi kendala kita tidak dapat mengkonfigurasi webmin ini secara detail. Cuman intinya jika ingin membuat akun hosting, tinggal masukkan nama domainnya, kemudian passwordnya. Nah, password ini nanti yang digunakan oleh user hosting untuk mengupload websitenya dengan menggunakan FTP ataupun SSH client. Setelah itu, nah di sini juga ada beberapa fitur. Oke, ada beberapa fitur ya di SS ini, misalnya default template, kita ingin menambahkan template. Kemudian username, kita bisa menambahkan custom username di sini. Kemudian fitur yang dapat diakses oleh user akun atau user hostingnya, nah ini bisa DNS zone ya, dan seterusnya.
Kemudian menggunakan share IP. Biasanya kalau kita punya IP public ya. Nah, untuk manajemen yang lain di virtual min ini kita bisa dicek di sistem setting virtual min configuration. Tentunya dulu. Nah, di sini kita bisa manajemen misalnya networking ya. Harusnya jika kita ya jadi kendala ketika virtual min tidak bisa berjalan di mesin virtual, maka virtual min harus diinstal di mesin fisik, jadi komputer fisik atau server fisik, supaya nanti bisa terdeteksi IP. Jadi kita bisa masukkan IP di sini. Seterusnya, kemudian kita juga bisa cek di user interface settingnya berapa domain yang bisa dibuat oleh user, kemudian yang ditampilkan akunnya, resellernya, kemudian fitur-fiturnya seperti website, MySQL dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa mengatur kuota ya, manajemen kuota dan masih banyak lagi. Nah, intinya Anda sudah bisa menginstal webmin dengan plugin virtual min. Nah, itu bisa diimplementasikan di server fisik sebagai alternatif ingin membangun share hosting dengan kontrol panel hosting yang gratis selain dari cPanel ataupun Flash.